И теперь еще одно испытание. Прежде чем поехать, машину нужно минут 20 на холостых оборотах прогревать. Но не думайте, по сути все гораздо проще. Уже тогда танки оборудовали системой обогрева, которая включает. Ini T-44 adalah tank medium yang pertama kali dikembangkan dan diproduksi menjelang akhir Perang Dunia II oleh Uni Soviet. TNK ini merupakan penerus dari T-34 yang ditingkatkan performa berkendara dan lintas alam serta lapis baja yang jauh lebih tebal. Pada akhir tahun 1940, ketika produksi T-34 dimulai, sudah ada rencana untuk meningkatkan keandalan dan kemampuan operasional kendaraan dengan mengadopsi teknologi yang lebih modern. Dan terciptalah T-34M yang ditingkatkan dari varian yang sebelumnya. Namun, pada awal tahun 1941 pengerjaan T-34M dihentikan karena fasilitas produksi sangat sibuk dengan produksi massal T-34. Ketika perang dengan Nazi Jerman pecah, satu-satunya solusi yang masuk akal adalah memperbaiki desain yang sudah ada secara bertahap. Selama pertempuran di front timur, terlihat jelas bahwa tentara marah membutuhkan tank medium baru. Pada musim gugur tahun 1943, Biro Desain Pabrik Tangki Ural Stalin nomor 183 yang terletak di Nizhny Tagil mulai mengerjakan sebuah kendaraan yang akan mempunyai peluang perbaikan di masa depan, di bawah perintah langsung dari Joseph Stalin. Pada bulan November tahun 1943, Kepala Desainer H. Morozov mempresentasikan keseluruhan desain kendaraan yang diberi nama T-44. Berbeda dengan tank kebanyakan, mesin pada T-44 ditempatkan di belakang, namun tangkinya berada di depan. Lambungnya dirancang tanpa sponsor. Itu juga jauh lebih luas yang membuat kompartemen awak lebih besar dan memungkinkan menara ditempatkan di bagian tengah kendaraan. Ketebalan armornya 75 mm di bagian depan lambung dan 90 mm di bagian depan turret. Pelindung sampingnya setebal 45 mm dan dapat diperkuat dengan pelat baja tambahan setebal 30 mm. T-44 memiliki desain yang lebih sederhana dibandingkan T-34 dan berpotensi lebih sederhana untuk diproduksi. Meskipun T-44 menggunakan banyak komponen dari T-34, namun T-44 memiliki lambung baru dan mesin diesel model V2 yang dimodifikasi, suspensi baru dan transmisi yang baru. T-44 dirancang tanpa tempat operator radio lambung atau penembak senapan mesin seperti pada banyakan desain lama. Hal ini dilakukan karena dianggap tidak efisien dan oleh karena itu tugas ini dialihkan kepada komandan. Kurang dari 2000 unit T-44 yang dibuat dibandingkan dengan T-34 yang dibuat sekitar 58.000 unit. Meskipun T-44 diproduksi pada akhir perang dan T-44 belum pernah digunakan dalam pertempuran apapun, TNK ini 1 ton lebih ringan dan lebih cepat dari T-34 dan T-85. T-44 sangat berpengaruh pada desain tank tempur utama T-54 bagi 55, terutama penghapusan sisi miring, pelindung depan yang tebal, dan profil rendah. Tank ini memiliki panjang 7,65 meter, lebar 3,25 meter, tinggi 2,455 meter, dan diawaki oleh 4 kru. Tank ini dipersenjatai dengan meriam berkaliber 85 mm dan ada juga yang menggunakan kaliber 100 mm dan senapan mesin DTM berkaliber 7,62 mm. Mampu bergerak dengan jangkauan operasional 240 km sampai 300 km dan mampu bergerak dengan kecepatan 55 km per jam. Setelah kerahasiaannya dibuka pada tahun 1960-an, tank ini sudah dianggap ketinggalan zaman dan dipensiunkan. Tank ini dimuseumkan di Museum Perang Patriotik Hebat, Moskow, dan ada juga yang digunakan untuk kebutuhan film. Salah satunya adalah film Battle of Moscow.
Itulah sedikit pengetahuan tentang T-40M4. Bagaimana menurut kalian tentang tank ini? Silahkan komen dan jangan lupa like dan subscribe.